Kegunaan penelitian sosial. Menurut Siti Partini, penelitian sosial memiliki kegunaan yang sangat penting. Antara lain, yang pertama ada penjajakan atau eksploratif. Penelitian sosial berguna untuk menemukan kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial, sehingga sifatnya masih mencoba-coba atau terbuka terhadap kemungkinan baru. Misalnya, upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau kriminalitas dalam masyarakat. Yang kedua, ada penelitian sosial deskriptif. Penelitian sosial berguna untuk melakukan pengukuran yang cermat atas fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya seperti penelitian mengenai pendapatan masyarakat atau jumlah pengangguran yang ada. Yang ketiga, ada explanatory. Penelitian sosial ini berguna dalam menjelaskan penyebab yang melatar belakangi suatu keadaan tertentu. Misalnya, pengaruh kemiskinan terhadap peluang kehidupan manusia. Keempat, ada evaluatif. Penelitian sosial ini berguna untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang sudah dicapai dari awal program. Misalnya, penelitian mengenai efektivitas dana bantuan operasional sekolah dalam mengurangi anak yang putus sekolah. Yang kelima, ada prediktif. Penelitian sosial ini berguna untuk memprediksi fenomena sosial tertentu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Misalnya, penelitian mengenai akibat banjir lumpur panas Sidoarjo di masa mendatang. Nah, dalam metode penelitian sosial, penelitian yang dilakukan harus sistematis, terencana, dan sesuai dengan prosedur. Sistematis artinya penelitian dilaksanakan berdasarkan pola tertentu, agar efektivitas dan efisiensi dapat dirasakan pada penelitian. Karena penelitian merujuk kepada suatu teori atau konsep, perlu diperhatikan bahwa teori tersebut hanya berlaku di situasi tertentu. Kita harus melihat jika topik penelitian kita sesuai dengan teori yang akan kita gunakan. Hal ini perlu diperhatikan karena ilmu sosial tidaklah sekaku ilmu eksak, sehingga sedikit perbedaan pola dapat memberikan hasil yang berbeda. Penelitian juga harus direncanakan dan metodenya merupakan bayangan atas apa yang akan dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Di awal penelitian, kita mungkin sudah memiliki hipotesis atau asumsi hasil penelitian. Hipotesis tersebut berkaitan dengan teori dan konsep yang digunakan. Karena teori sosial hanya berlaku di situasi tertentu. Dalam menentukan metode penelitian sosial, perlu rencana yang sesuai dengan teori yang digunakan. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan penelitian harus mengikuti prosedur ilmiah menurut cara yang ditentukan berdasarkan metodenya. Walaupun tidak ditentukan secara formal, topik-topik penelitian memiliki metode penelitian sosial yang berbeda-beda untuk memperoleh hasil yang sesuai. Ada topik yang cocok lewat pendekatan kuantitatif dan menggunakan survei. Tapi ada pula topik yang akan lebih baik ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara. Jenis penelitian sosial berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, penelitian sosial dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, penelitian murni. Penelitian murni memiliki tujuan untuk membangun, memperluas, dan memverifikasi teori. Penelitian ini biasanya dilakukan pada ilmu-ilmu murni. Hasil penelitian murni biasanya berupa penjabaran yang bersifat teoritis dan menggunakan standar ilmiah yang tinggi. Penelitian murni disebut juga sebagai penelitian dasar. Penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian atas suatu masalah tertentu untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian terapan adalah memperoleh informasi yang bisa digunakan untuk keperluan praktis dalam kehidupan sehari-hari.